Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini, pada pembelajaran PPKN di kelas 7. Sebelum kita belajar lebih lanjut, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Semoga dengan belajar Allah mudahkan dengan doa yang diajarkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baiklah Nanda yang berbahagia, setelah kita pertemuan pertama membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, maka pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab yang sama. Namun submateri pertemuan kedua ini adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ananda yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di mana dalam proses tersebut BPU PKI memiliki peranan penting dalam perumusan dasar negara tersebut. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tujuan pembelajaran. Pertama, siswa mampu menjelaskan latar belakang terbentuknya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang selanjutnya kita akan sebut saja dengan PPKI. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan peranan penting PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, Anda yang berbahagia. Pertama, latar belakang terbentuknya PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI yang telah menyelesaikan tugasnya resmi dibubarkan. Dan sebagai tindak lanjut pembubarannya dibentuklah PPKI yang beranggotakan 21 orang. Perubahan anggota BPU PKI menjadi PPKI sangatlah strategis karena PPKI murni dibentuk bangsa Indonesia dan menghilangkan kesan PPKI sebagai bentukan Jepang. Mesti ingat di BPU PKI komposisi anggotanya masih ada 7 orang Jepang. Sedangkan di PPKI murni dibentuk bangsa Indonesia dengan ketuanya Insinyur Soekarno. Namun pada tanggal 8 Agustus 1945, pimpinan PPKI waktu itu Soekarno, Hatta, dan Pak Raji Mangwidyo-Diningrat diundang ke darat Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi dalam rangka melantik atau memilih mereka sebagai pimpinan PPKI. Setelah pertemuan itu, PPKI belum dapat bertugas karena para pemuda waktu itu mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI karena dianggap sebagai bentukan Jepang, intervensi atau campur tangan Jepang. Dan akhirnya dengan segala desakan-desakan pemuda, melalui peristiwa rentetan peristiwa Rengas Dengklok, kemudian peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, baru setelah tanggal itu, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI baru pun kemudian bersidang untuk mengambil peran penting. Ananda yang berbahagia, peran penting PPKI adalah sebagai panitia mempersiapkan unsur-unsur sebagai sebuah negara baru. Maka tanggal-tanggal sidangnya adalah penetapan unsur-unsur sebuah negara dalam hal legalitas pemerintahannya. Legalitas artinya secara resmi diakui sebagai sebuah organisasi negara. Ingat, negara itu adalah organisasi kekuasaan. Lantas, yang kedua, bagaimana suasana kebatinan? Geistlichen Hintergrund.
penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan peran penting PPKI di dalamnya. Sidang PPKI 18 Agustus 1945 awalnya dijadwalkan jam 9.30, tetapi ditunda dan baru dimulai pukul 11.30. Apa yang menyebabkan? Ternyata disebabkan terjadinya lobby. Lobby artinya ini tawar-menawar, penawaran antara Muhammad Hatta dengan para tokoh-tokoh Islam dalam internal PPKI. Ingat, PPKI anggotanya 21 orang. Untuk merevisi rancangan Piagam Jakarta, hasil rancangan Panitia 9 BPUPKI, dan naskah batang tubuh hasil rancangan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar BPUPKI yang telah disepakati tanggal 16 Juli 1945 pada masa sidang 2 BPUPKI. Masalahnya di mana? Terdapat diskursus, dialog yang panjang tentang rumusan sila pertama yang akan dijadikan dasar negara. Rumusan sila pertama itu dianggap kontroversi dengan sebagai bentuk diskriminasi. Diskriminasi artinya membeda-bedakan perlakuan yang berbeda, ada perlakuan khusus tertentu kepada golongan tertentu. Dan dianggap pula mengundang disintegrasi bangsa. Disintegrasi artinya tidak lagi mau menyatu dalam bingkai negara kesatuan. Inginnya berlepas diri dan mendirikan negara terpisah. Seperti sekarang Timor Leste yang telah terpisah dari Indonesia pada tahun 2002 silam. Bahwasanya jikalau pada sila pertama yang dengan rumusan atau redaksi dengan ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu dianggap diskriminasi dan akan mengundang disintegrasi bangsa dari wilayah timur yang beragama non-Islam. Hal ini disampaikan seorang perwira Kaigun Angkatan Laut Jepang kepada Bapak Hatta. Jadi Bapak Hatta pun kemudian menyampaikan dalam rapat tadi sehingga tertunda. Dan akhirnya apa yang disampaikan oleh perwira Kaigun tadi, Angkatan Laut Jepang, itu akhirnya mengintervensi atau mencampuri putusan PPKI. PPKI untuk mereduksi sila pertama, disunat. Ya, beberapa kalimat itu dihilangkan. Ananda sekalian yang berbahagia, tokoh di balik itu adalah Bapak Muhammad Hatta. Karena khawatir dengan redaksi sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dianggapnya tadi diskriminasi dan mengancam disintegrasi bangsa Indonesia atau negara republik yang baru saja berdiri. Walaupun dalam tubuh panitia 9 itu yang beranggotakan 9 orang, komposisinya merupakan gabungan dari tokoh nasionalis dan tokoh Islam. Waktu itu ada 4 tokoh Islam, selebihnya tokoh nasionalis. Bahkan A.A. Maramis yang merupakan wakil Kristen waktu itu menerima isi Piagam Jakarta sebagai sebuah kesepakatan. Maka dengan takdir Allah, atas nama demi keutuhan bangsa, sidang ditunda untuk membahas diantaranya berbagai usulan yang bermunculan di masa sidang ditunda itu. Ya, pertama, kata atas berkat rahmat Allah ingin diganti dengan atas berkat rahmat Tuhan. Namun kemudian ini terluput sehingga
atas berkat rahmat Allah tetap digunakan pada naskah Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar sampai dengan sekarang. Yang kedua, kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapus dan diganti direduksi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kata mukaddimah pada pembukaan Piagam Jakarta diganti dengan istilah pembukaan. Karena kata mukaddimah adalah terminologi atau istilah dalam bahasa Arab yang notabene-nya adalah Islam. Yang keempat, kata hukum dasar diganti dengan undang-undang dasar. Ananda yang berbahagia, selain merevisi Piagam Jakarta, juga merevisi batang tubuh. Batang tubuh ini artinya pasal-pasalnya Undang-Undang Dasar. Hasil rancangan panitia perancang Undang-Undang Dasar BPUPKI. Antara lain di pasal 6, yang awalnya presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, kata beragama Islam dicoret. Yang kedua, pasal 29, kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pun dicoret. Tentang kewajiban tentang 29 itu adalah kehidupan beragama. Yang selanjutnya, penghapusan 7 kata menimbulkan kekecewaan di kalangan Islam yang telah memperjuangkan dalam sidang BPUPKI. Namun Muhammad Hatta berdalih penghapusan 7 kata tersebut telah mendapat persetujuan dari tokoh-tokoh Islam, di antaranya Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Kasmang Sidomijo, Singodimejo, 4 Teuku Hasan. Setelah diterima secara bulat, akhirnya rancangan Undang-Undang Dasar yang memuat dasar negara Pancasila tadi disahkan oleh PPKI menjadi Undang-Undang Dasar RI termuat dalam Berita Negara RI tahun kedua nomor 7 tahun 1946. Baiklah, tentunya PPKI memiliki peranan yang penting. Sidang-sidangnya adalah sidang-sidang yang kemudian menjadi hal yang mendasar, menjadi pondasi berdirinya sebuah negara modern. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus itu pertama menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Ketiga, untuk sementara waktu pekerjaan Presiden dan Wakil Presiden sehari-hari dibantu oleh sebuah komite nasional. Sedangkan hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus, pertama membagi wilayah RI menjadi 8 provinsi yang dikepalai oleh gubernur. Membentuk 12 departemen kementerian serta mengangkat menterinya. Masih ingat Ki Hajar Dewantara? Ya, dia adalah menteri pertama Kementerian atau Departemen Pendidikan Republik Indonesia. Yang ketiga, mengangkat menteri dan pejabat tinggi negara. Kemudian hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Komite Nasional. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat yang merupakan cikal bakal lahirnya TNI. Ananda yang berbahagia, demikianlah pembelajaran kita tentang bagaimana proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Tentunya kita inginkan bahwasanya ada umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Coba didiskusikan di rumah dengan keluarga, mengapa para tokoh-tokoh Islam akhirnya rela dan mengamini penghapusan 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam sila pertama. Setelah didiskusikan, tuliskan hasil analisamu di buku tindak lanjut penugasan, tuliskan tanggal pertemuan dan tanggal nomor tugas, yang insya Allah setelah selesai semua kita akan lihat portofolio tugas Ananda untuk dijadikan kemudian bahan penilaian. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Tetap semangat di tengah pandemi. Semoga Allah segera mengangkat wabah pandemi ini dan kita tutup dengan banyak membaca doa
Kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.